Shalom saudara sekalian, selamat bertemu dan selamat sore. Selamat malam. Sebagian besar sudah ketemu saya hari Minggu ya. Baik, saya Episkop Daniel, pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia dan pendirinya. Saya yang mendirikan Gereja Ortodoks di Indonesia. Tapi gereja ortodoks ini bukan saya yang mendirikan secara dunianya, karena gereja ini didirikan oleh Kristus sendiri pada abad pertama. Ketika Kristus mengatakan kepada Petrus, engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Awalnya gereja itu cuma satu saja, yaitu gereja yang didirikan para rasul. Tapi waktu itu gereja punya 5 pusat. Pusat yang pertama, pusat yang di sebelah barat di Eropa, pusatnya di Roma. Pusat yang di sebelah timur, timur tengah maksudnya, itu di Konstantinopel di Turki, di Alexandria di Mesir, di Antioquia di Syria, dan di Yerusalem di Israel. Untuk masa 1000 tahun yang pertama, gereja ini dengan 5 pusat ini mempunyai ajaran yang sama dan tata ibadah yang sama. Tetapi akhirnya pada tahun 1054, gereja yang satu yang ada di timur dan barat ini pecah. Gereja yang barat itulah disebut gereja Roma Katolik. Gereja di timur itulah yang disebut gereja Ortodoks. Setelah perpecahan itu, Islam sudah muncul. Wilayah-wilayah Kristen Timur di Timur Tengah direbut oleh Islam melalui perang jihad. Sehingga negara-negara Kristen kuno seperti Mesir, Syria, Palestina, Persia itu direbut oleh Islam dan menjadi negara-negara Islam. Kerajaan Kristen Timur yang berpusat di Konstantinopel akhirnya karena adanya perang salib antara gereja barat dengan Islam, di mana pada waktu perang salib yang keempat, ibu kota kerajaan Kristen Timur diserbu oleh sesama Kristen yang dari barat. Sehingga pusat kekristenan yang di timur, yang di kota Konstantinopel itu, karena di barat diserbu oleh gereja barat, yaitu Roma Katolik, dari selatan diserbu oleh orang-orang Arab, dari timur diserbu oleh orang-orang Turki, dan dari utara diserbu oleh orang-orang Bulgaria. Akhirnya kerajaan Kristen Timur ini jatuh ke tangan Islam pada tahun 1453. Akhirnya negara Kristen Timur ini menjadi negara Islam Turki. Dan ibu kota kerajaan Konstantinopel itu namanya diubah menjadi Istanbul sampai sekarang. Setelah perpisahan antara gereja timur dan gereja barat ini, pada tahun 1517 di dalam gereja barat sendiri terjadi masalah. Seorang pastor bernama Martin Luther melakukan protes terhadap gereja Roma yang tidak diterima oleh gereja Roma, sehingga pastor Martin Luther itu mendirikan kelompoknya sendiri, dan disitulah munculnya gerakan Protestan. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Protestan tidak tahu Ortodoks, karena keluarnya bukan dari Ortodoks, taunya ya Katolik. Apalagi Ortodoks waktu itu sudah di bawah penjajahan Islam. Jadi orang-orang Kristen di Barat tidak terbiasa untuk melihat gereja Timur. Setelah perpecahan itu antara gereja Roma dan gereja Protestan, karena Protestan tidak mempunyai satu pusat, satu kepemimpinan,
Akhirnya muncullah macam-macam aliran di dalamnya, dari Luther, lalu Calvin lalu Zwingli lalu Minus Simon dan lain-lain sampai sekarang. Sehingga di dalam dunia Protestan, dari bacaan saya yang terakhir saya baca, di seluruh dunia ada 53 aliran protes, 53.000 aliran Protestan di seluruh dunia, yang ajarannya satu dan yang lain sering tidak sama dan sering konflik. Contohnya Pantekosta dan Protestan Calvinis saja ajarannya sudah beda, apalagi nanti dengan Advent, apalagi nanti dengan Saksi Yehova. Jadi begitu munculnya macam-macam ajaran. Jadi kalau begitu di dalam dunia ini tidak hanya Protestan dan Katolik saja wajah kekristenan itu. Di gereja barat memang Protestan dan Katolik, tapi gereja yang lebih tua di timur, banyak orang tidak kenal, itulah gereja Ortodoks. Jadi Ortodoks itu bukan Katolik, bukan Protestan, dirinya sendiri gitu ya. Kita terbiasa melihat Katolik dan Protestan, tapi sebenarnya ada Ortodoks yang paling tua, ada Katolik, ada Protestan. Protestan pun dibagi dalam 3 kelompok. Keras Protestan yang klasik yang mengikut ajarannya Luther dan Calvin. Mungkin ini Calvin atau Luther ini yang diikuti, atau tidak tahu? Ada yang mengikuti Luther dan Calvin. Ada Protestan radikal. Ya, Protestan radikal itu adalah Protestan yang entusias gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah gereja-gereja Pantekosta, gereja Baptis, gereja Injili, itu termasuk Protestan radikal. Nah, ada Protestan sempalan, artinya nyempal dari Protestan itu sendiri, asalnya dari Protestan, nyempal dengan ajarannya yang sudah nyempal, itulah Saksi Yehova dan Mormon. Jadi di dalam dunia Protestan ada 3 kelompok, yang klasik, yang ikuti Calvin dan Luther, yang radikal, yang Pantekosta, yang Advent dan lain-lain, dan yang sempalan itulah Saksi Yehova dan Mormon. Sekarang jelas ya, dalam dunia ini peta kekristenan itu ada 3 wajah besar, yaitu di barat ada 2, Katolik dan Protestan, di timur ada 1, yaitu Ortodoks, dan saya dari timur. Baik, malam ini saya diminta untuk membahas tentang Tritunggal. Mengapa kita perlu membahas Tritunggal? Karena Tritunggal itu 2 di antara dasar pokok dari keyakinan Kristen. Yang satu Tritunggal, yang kedua inkarnasi firman Allah menjadi manusia. Pada 2 titik ini sebenarnya ajaran Kristen dibangun atau diyakini, dan yang lain-lainnya penjabaran dari 2 ini. Ya. Mengapa begitu? Dan mengapa ada Tritunggal? Apa itu dikarang gereja? Enggak dikarang gereja. Itu realita sejarah. Landasan kekristenan yang awal adalah pribadi Yesus Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11, tolong bacakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, tidak ada dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Siapa yang meletakkan? Allah sendiri. Apa itu? Yesus Kristus. Itu dasar paling pokok. Ketika kekristenan tidak dimulai dari Yesus Kristus yang benar, karena ada Yesus Kristus yang salah, maka kekristenan akan lari kemana-mana ajarannya. Nah, kalau gitu Yesus Kristus yang bagaimana? Yaitu Yesus Kristus yang disaksikan oleh para rasul.
Apa kesaksian para rasul tentang Yesus ini? Coba kita baca dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah, kata Rasul Petrus, yang dibangkitkan Allah. Dan kami, yaitu para rasul, semua adalah saksi. Berarti kalau begitu, peristiwa kebangkitan Yesus itu bukan dongeng, bukan mitos. Itu kejadian nyata dalam sejarah dan disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus sendiri, yaitu para rasul. Iman Kristen itu bukan iman yang berdasarkan dongeng, bukan iman yang berdasarkan fiksi, bukan iman yang berdasarkan mitos, tapi berdasarkan sejarah tentang adanya seorang yang mati, disalibkan, lalu bangkit dari antara kematian. Yang kedua kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kata Petrus, dan tentang hal itu kami, yaitu para rasul, adalah saksi. Sehingga akhirnya peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus itu menjadi landasan pengakuan iman yang pertama dari gereja. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan. Yang sangat penting dalam bahasa Yunaninya enprotis, pertama-tama. Ya, terus yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus telah mati, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Terus Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dia adalah dikuburkan. Terus dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. tuh, akhirnya itulah landasan pengakuan iman gereja yang pertama adalah Yesus telah mati bagi dosa kita, Yesus telah dikuburkan, dan Yesus telah bangkit. Jadi Paskah itu bukan masalah anak kecil rebutan telur saja, ini ada landasan paling pokok daripada keyakinan Kristen itu. Nah, barang siapa melenceng dari ajaran Rasul ini, dikatakan demikian dari Galatia 1 ayat 8. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Oke, terima kasih. Saya baca kembali. Ya. Begini. Tetapi sekalipun kami, siapa yang dimaksud kami di sini? Paulus dan teman-teman sekolega para rasul. Ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda. Berbeda apa? Dengan berbeda dengan denominasiku, berbeda dengan aliranku, dengan berbeda dengan kata Pak Pendetaku atau kata Romoku. Apa itu? Bukan. Yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Jadi, maka yang telah beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Keras loh ini. Jikalau ada pengajaran Injil yang berbeda dari Injil yang diberitakan oleh siapa? Oleh para rasul. Jadi kalau gitu landasan standar kebenaran itu apa? Ajarannya siapa? Ajaran aliran
ajaran pemikiran teologi seseorang, bukan. Ajaran para rasul. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada ajaran rasul, tidak ada aliran ini. Sebab semuanya jadi satu. Terjadinya aliran-aliran karena orang menafsirkan sendiri, tidak mengikuti apa yang diberitakan oleh para rasul. Nah, pertanyaannya sekarang, lalu ajaran para rasul itu di mana? Ayat 9 dari Galatia 1. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi di atas ayat 8, berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Di bawah, berbeda dengan apa yang telah kamu terima. Kamu ini siapa? Kamu ini umat Kristen di Galatia. Umat Kristen purba. Berarti jalannya para rasul itu akhirnya diterima oleh gereja. Maka gereja purba, gereja yang didirikan para rasul itulah yang memelihara ajaran itu. Dan ajaran itu akhirnya menjadi standar daripada kekristenan yang benar. Oleh karena itu dikatakan oleh Yohanes di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Nah, stop. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini. Maksudnya ajaran mana yang ini itu? Yang bicara siapa ini? Yang bicara dalam surat ini siapa? Yohanes. Jadi kalau dia berbicara tentang ajaran ini, yang dimaksud apa? Ajarannya Yohanes, ajarannya para rasul. Maka dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Mengapa? Ayat yang ke-11. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kalau orang membunuh orang jahat enggak? Secara fisik. Orang lalu membunuh orang tanpa sebab. Jahat enggak? Jahat. Kalau gitu lebih jahat mana? Orang membunuh orang secara fisik dengan orang menyebabkan orang lain masuk neraka. Mana lebih jahat? Ajaran dikatakan ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasul. Apa kata Galatia tadi? Terkutuklah dia. Berarti ajaran yang menyimpang dari ajaran Rasul itu membawa orang binasa masuk neraka. Dan barang siapa yang mengajarkan ajaran itu nanti akan binasa, maka orang itu jahat. Jelas ya? Kita baca dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu, maksudnya pada zamannya orang Israel. Terus? Tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu. Di antara kamu, hai orang-orang Kristen, akan ada? Guru-guru palsu. Ada guru-guru palsu. Terus? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Mereka akan memasukkan ke pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Yang membinasakan. Ternyata pengajaran sesat itu tidak netral. Tidak apa-apa kamu begitu ajaranmu, saya begini ajaran saya. Tidak bisa menurut Alkitab. Kalau tidak sesuai ajaran Rasul, membawa binasa. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasul, terkutuk. Itu kata Alkitab. Jadi kalau begitu, dengan berpatokan kata-kata para rasul ini sendiri, kita mau melihat sekarang ajaran Rasul itu gimana. Ajaran Rasul yang pertama adalah bahwa Yesus itu bangkit dari mati. Itu fondasinya. Nah,
Lalu dampaknya apa Romo kalau Yesus itu mati, bangkit dari mati? Dampaknya banyak. Pertama, kalau kematian dimusnahkan oleh kebangkitan Yesus, berarti kalau gitu kematian itu bukan ciptaan Allah. Itu dampak dari sesuatu. Kita tidak diciptakan untuk mati kalau begitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kematian itu dilenyapkan oleh bangkitnya Yesus, berarti Yesus pelenyap kematian, padahal kematian itu datang karena dosa. Upah dosa adalah maut. Berarti kalau Yesus bangkit dari mati, dia mengalahkan maut itu, berarti dia mengalahkan penyebab maut, yaitu dosa. Dan kalau Kristus yang mati ini lalu bangkit, kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi. Berarti maut diapakan oleh Yesus? Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Berarti maut diapakan oleh Yesus? Dikalahkan. Nah, bagaimana Kristus mengalahkan kematian ini? Oleh kuasanya sendiri atau oleh kuasa yang datang dari luar dirinya? Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya. Aku memberikan nyawaku. Kalau dia memberikan nyawanya berarti apa? Mati. Jadi dia mati, siapa yang membuat? Ya dirinya, orang dia yang memberikan kok. Jelas ya? Ada orang dari kalangan luar mengatakan, kalau Yesus mati siapa yang mencabut nyawanya katanya. Ajaran pencabutan nyawa pada waktu orang mati itu bukan ajaran Kristen, itu ajaran Islam. Oleh karena itu, ajaran ini tidak perlu dijawab, pertanyaan jawab sudah salah kok. Di dalam iman Kristen tidak ada malaikat mencabut nyawa, yang dalam Islam namanya malaikat Israel. Orang mati dalam Kristen itu bukan karena nyawanya dicabut siapa-siapa. Orang mati dalam iman Kristen karena adanya dosa di dalam yang membuat dosa itu menjadi putusnya antara jiwa dengan tubuh sehingga orang mati. Nah, ini yang dilakukan oleh Yesus. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Terus tidak seorang pun mengambilnya. Jadi bukan Bapa yang mencabut, bukan malaikat yang mengambil, bukan iblis yang merebut, bukan pula dosa yang menyebabkan kematian Yesus, sebab Yesus tidak punya dosa. 1 Yohanes 3 ayat 5. Nanti kembali ke ayat ini lagi. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi Sudah dosa. cukup. Berarti kalau begitu Yesus itu tidak punya dosa, tidak mengenal dosa. Bagaimana dosa menyebabkan dia mati? Ya nggak mungkin. Itulah sebabnya kembali kepada Yohanes pasal yang ke-10 ayat 17 tadi. Yohanes 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Oleh karena aku memberikan nyawaku. Untuk menerimanya. Berarti dia tahu dia akan mati dengan nyawanya diberikan, dia akan bangkit lagi karena nyawanya diterima kembali. Terus?
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, Sudah saya jelaskan, melainkan. aku memberikannya menurut kehendak. Nah, berarti kalau begitu waktu Yesus mati, siapa yang mengambil nyawanya? Tidak ada, tetapi dia sendiri yang memberikan menurut kehendaknya sendiri. Ya toh? Ada manusia bisa mati menurut kehendaknya? Nah, saya bilang, saudara-saudara, nanti saya pulang ya jam 3 malam saya mati, bisa begitu? Tapi jangan khawatir, nanti jam 6 saya bangkit lagi, bisa begitu? Tidak bisa, kalau Yesus bisa ternyata. Yesus mengatakan, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, berarti berkuasa untuk mati. Dan berkuasa mengambilnya kembali berarti berkuasa untuk hidup kembali. Apa kesimpulannya? Yesus berkuasa atas apa ini? Yesus berkuasa atas hidup dan mati. Jelas? Tidak mungkin dia hanya sekedar nabi. Mana ada nabi bisa berkuasa atas hidup dan mati. Enggak mungkin dia hanya sekedar rasul. Mana ada rasul punya kuasa atas hidup dan mati. Menurut agama secara umum, yang berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Menurut agama secara umum, yang berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Ya Allah, pencipta, betul? Nah, ini Yesus melalui kematian dan kebangkitannya membuktikan dia berkuasa atas hidup dan mati. Berarti kalau gitu dia punya hakikat apa ini? Punya kodrat apa ini? Kodrat ilahi. Luar biasa toh? Ternyata kebangkitannya itu bukannya sekedar peristiwa Paskah saja, tetapi itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Dialah yang mempunyai kuasa atas hidup dan mati, berarti dia adalah Allah. Jelas ini? Masalahnya, waktu Yesus hidup di dunia kok menyembah Allah? Nah ini, apa ada dua Allah? Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa. Apa, ya kan? Dia mengadah ke langit lalu berkata, Bapa. Berarti dia sedang apa? Berdoa. Lah kok berdoa? Apa ada dua Allah? Ya enggak, karena dia sendiri mengajarkan Allah itu cuma satu. Kita baca dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan Allah kita, Tuhan esa. Terus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus? Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Satu lagi, satu ayat lagi, kedua. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Ini kata kitab suci, kata Yesus. Dia esa, tidak ada lain kecuali dia. Kalau menggunakan bahasanya orang Islam itu la ilaha illallah. Jadi ajaran la ilaha illallah itu sudah muncul di Injil, sebelum itu munculnya agama Islam. Berarti Yesus mengajarkan Allah itu cuma satu. Jelas? Pertanyaannya, ya mungkin Yesus kan nabi, kata orang luar. Kalau nabi itu semua kan ajarannya Allah itu esa. Yang membuat kamu menyembah tiga Tuhan itu kan Paulus itu loh yang menjadi gara-gara kata mereka.
Betulkah Paulus mengajarkan sesuatu yang berbeda dari ajaran Yesus? Sebelum mengatakan ya atau tidak, kita lihat tulisan-tulisan Paulus dulu. Kita baca dari Roma pasal 3 ayat 30. Roma pasal 3 ayat 30, tolong bacakan. Artinya kalau ada satu Allah. Nah, artinya kalau ada satu Allah, berarti Paulus mengatakan Allah itu cuma satu. Jelas? Kita baca 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia. Artinya berhala itu tidak ada realitanya. Kalau penyembah berhala sampai bertemu dewa ini, dewa itu dikatakan oleh 1 Korintus 10 ayat 19-20. 1 Korintus 10 ayat yang ke-19 sampai 20. Ya, langsung baca aja. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Ayat 20. Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Nah, ini yang menampakkan diri jadi dewa-dewa itu. Bukan berhala itu ada realitanya, enggak. Bahwa orang-orang itu mengalami sampai ada orang kesurupan dewa ini atau kesurupan dewa itu. Ini yang nampak. Ini yang menyerupi ngaku-ngaku dewa-dewa itu. Sebab berhala itu tidak ada kenyataannya menurut Alkitab. Kembali kepada 1 Korintus 8 ayat 4 tadi. 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia. Nah, tidak ada berhala di dunia itu. Itu hanya hasil otak manusia yang rusak saja memikirkan tentang adanya itu. Terus? Dan teruskan. Dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Tegas kata Alkitab. Tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang Esa. Ayat 6 dari pasal yang sama. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Yaitu Bapa. Sudah cukup. Saya menekankan 4 kata satunya. Kita baca Galatia pasal 3 ayat 20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Sedangkan Allah adalah satu. Kita baca Efesus 4 ayatnya yang ke-6. Satu Allah dan Bapa. Satu Allah, bukan 2, bukan 3. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan. Engkau percaya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun percaya. Berarti kalau itu keyakinan tentang satu Allah itu bukan puncak dari keyakinan. Sebab itu kita ambil bagian dengan setan pun untuk percaya begitu. Setan pun percaya pada istilahnya tauhid. Yang terakhir, di dalam Yudas 1 ayat 25. Yudas 1 ayat 25. Selamatkanlah mereka dengan Yudas pasal 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita. Allah yang Esa. Jadi dari tamasya kita di seluruh perjanjian baru, apalagi perjanjian lama nggak usah kita kutip. Karena yang menjadi masalah kan Paulus. Dari seluruh tamasya kita dalam seluruh perjanjian baru, baik Kristus sendiri, baik Paulus, baik Yakobus, baik Yudas mengatakan dengan satu suara, Allah adalah satu. Jelas?
Pertanyaannya, lah kalau Yesus juga Allah, apa tidak ada dua Allah? Ini satu. Yang kedua, apakah Yesus memang mengakui dia itu Allah? Ini kan kesimpulan kita, karena dia mengalahkan kematian, maka dia punya sifat Allah. Apa dari mulut Yesus sendiri mengakui dia itu Allah? Ternyata enggak. Ih, kaget ya. Yesus tidak pernah mengatakan aku ini Allah, itu tidak ada. Tetapi dia mengatakan kata-kata yang kesimpulannya tak lain dan tak bukan bahwa dia itu menyatakan dirinya Allah. Kita baca dari Yohanes 17 ayat 5. Sebentar ke situ. Lalu Allah yang satu ini siapa sih? Kita baca Yohanes 17 ayat 1 dan ayat 3. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Jadi Yesus mengadah menyebut siapa? Bapa. Lalu ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Siapa? Engkau di sini? Mengenal engkau di sini siapa? Ya disebut di atas tadi loh. Siapa? Bapa. Terus? Satu-satunya Allah yang benar. Nah, jadi menurut Yesus satu-satunya Allah yang benar itu siapa? Bapa. Jelas ya? Paulus juga mengatakan yang sama. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yaitu Bapa. Jadi tidak pernah Allah itu bernama Yesus, tidak ada itu dalam Alkitab. Allah itu adalah Bapa. Nah sekarang, udah tahu ya, Allah yang esa adalah Bapa. Nah kalau Yesus berdasarkan kebangkitannya terbukti dia mempunyai sifat ilahi, apa ada dua Allah? Apa dia pernah mengatakan saya Allah? Tidak ada. Saya Allah itu tidak ada. Tapi ada pernyataan-pernyataan yang kesimpulannya tak lain dan tak bukan. Dia memang mengaku Allah. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi menurut kata-kata Yesus ini, sebelum dunia ada dia di mana? Menurut ayat ini loh. Sebelum dunia ada dia di mana? Di hadirat Bapa. Kalau dunia belum ada, adakah alam ini? Ya tidak ada. Adakah manusia? Ya tidak ada. Tapi Yesus sudah ada. Sebelum dunia ada. Kalau gitu waktu dia ada sebelum dunia ada di hadirat Bapa itu, wujudnya sudah wujud manusia belum? Ya belum, manusia aja belum ada, belum diciptakan kok. Dia berwujud roh sama dengan Bapa itu adalah roh. Jadi dia bukan nabi biasa karena tidak ada nabi yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia bukan rasul seperti kata-kata orang-orang di luar sana. Karena tidak ada rasul yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Pertanyaannya, apa itu sudah cukup dia buktinya sebagai Allah? Karena dia sudah ada sebelum dunia diciptakan? Belum. Karena orang-orang saksi Yehova yang tidak percaya Yesus itu Allah mengatakan, Yesus memang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Hanya, kata mereka, dia berwujud seorang malaikat
yang diciptakan pertama kali sebelum adanya yang lain-lain, dan malaikat itu adalah malaikat Mikael. Jadi menurut ajaran Saksi Yehova, Yesus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael. Betulkah Yesus adalah malaikat? Mari kita lihat. Yohanes pasal 8 ayat yang kedua, ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dari dan datang." Jikalau Allah adalah Bapamu, ya memang Allah yang satu kan Bapa tadi kan. Kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dari Allah. Kalau dia keluar dari Allah, tadinya di mananya Allah? Di mananya Allah? Di dalamnya. Yang keluar dari Allah itu wujud manusianya atau bukan? Ya bukan, orang dia ada sebelum ada dunia kok. Maria belum ada. Yang keluar dari Allah adalah keberadaan ilahinya. Nah, kalau dia keluar dari Allah berarti ada di dalam Allah. Punya sifat yang sama dengan Allah tidak? Ya. Kalau gitu ada dua Allah atau satu Allah? Ya satu. Karena dia berada di dalam Allah. Nah kalau begitu, Yesus berada di dalam Allah ini sebagai apa sih? Sebelum jadi manusia dan bernama Yesus. Dia ada di dalamnya Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, ternyata di pangkuan Bapa ada sosok yang disebut anak tunggal Allah. Lah pangkuan ini jangan dipikirkan seperti pangkuannya seorang manusia. Ada kakinya dua, lalu dilipat, lalu punya pangku, lalu ada anak kecil di pangku. Lah itu bukan ini yang dimaksud, itu kan biologis. Ada anak kecil di pangku orang tua berjenggot gitu kan. Nah itu kan cap anggur kolesom, cap orang tua. Bukan itu maksudnya. Ada anak tunggal yang di pangkuan Bapa, di dalam kedekatan dengan rangkulan Bapa, tanda kutip, dan detak jantung Bapa, itu ada sosok yang disebut anak tunggal. Berarti di dalam diri Allah ini ada sosok itu. Jadi kalau gitu ketika Yesus masih berada dalam satu dengan Allah atau berada di pangkuan Bapa, dia adalah anak tunggal Allah. Artinya apa? Kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Pada zaman akhir ini dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Terus? Yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh anaknya ini. Terus? Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi Allah menjadikan alam semesta melalui apa? Melalui anaknya. Dan anaknya tadi ada di mananya Allah? Di dalamnya Allah. Nah siapa ini anaknya ini? Yang Allah menciptakan dunia melalui dia. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini siapa? Ayat 1.
dari pasal yang sama? Pada mulanya adalah firman. Ternyata dia ini firman. Segala sesuatu dijadikan Allah melalui firman. Menurut Ibrani 1:2, segala sesuatu dijadikan Allah melalui anak. Berarti kalau gitu anak itu siapa? Firman. Yang disebut anak Allah adalah firman-Nya Allah. Kenapa kok firman disebut anak? Ya tadi Kristus mengatakan, aku keluar dari Bapa. Berarti aslinya di mananya Bapa? Di dalam Bapa. Jadi seolah-olah Bapa itu mengandung firman-Nya sendiri. Lalu firman ini keluar dari Bapa, seolah-olah Bapa melahirkan firman-Nya. Kalau dalam dunia manusia, yang dikandung lalu dilahirkan, itu namanya apa? Yang dikandung lalu dilahirkan itu namanya apa? Anak. Oleh karena itu firman-Nya Allah disebut anak Allah karena tadinya terkandung di dalam hakikat Allah lalu juga keluar dari Allah. Allah ada berapa? Kalau gitu firman-Nya ada berapa? Firman-Nya disebut apa? Anak yang cuma satu, istilahnya anak tunggal. Jelas? Maka Yesus disebut anak tunggal karena dia adalah firman Allah yang satu-satunya yang tadinya terkandung dalam Allah tapi juga keluar dari Allah. Jadi tidak ada tuduhan orang luar mengatakan orang Kristen Allahnya punya anak karena Allahnya punya istri. Itu pikiran bodoh. Allah disebut Bapa bukan karena dia laki-laki. Allah itu bukan manusia. Jadi tidak punya jenis kelamin. Makanya tidak ada lawannya Allah Bapa namanya Allah Ibu. Saudara tahu dalam Alkitab ada Allah Ibu? Enggak ada. Yang ada cuma Allah Bapa. Sebab Allah Bapa ini tidak menunjuk pada jenis kelamin. Kita baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Tolong bacakan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya lah berasal segala Nah itu dia disebut Bapa karena daripadanya berasal segala sesuatu. Seperti seorang bapa di dalam kehidupan manusia, dia asal muncul lahirnya anaknya. Dia asal tersedianya kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah tangga itu. Dia asal daripadanya terdidiknya anak-anak yang lahir. Dia asal rezeki dari rumah tangga itu dan macam-macam. Jadi ketika Allah disebut Bapa bukan dalam arti jenis kelamin. Coba baca Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Ya apa Yakobus 1 ayat 17, maaf. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Nah, coba, ini ada Bapa segala terang. Apa kalau gitu si Bapa ini kawin dengan terang yang berjenis kelamin wanita supaya punya anak-anak terang. Terang ada jenis kelaminnya enggak? Cahaya ini loh ada jenis kelaminnya enggak? Oh ini cahaya perempuan, ini cahaya laki-laki. Ada begitu enggak? Tidak. Terang tidak punya jenis kelamin. Jadi ketika Allah disebut Bapa segala terang, bukan berarti dia kawin sama terang yang berkelamin wanita lalu melahirkan anak-anaknya yang berwujud terang. Ini hanya menyatakan bahwa Allah itu sumber dan asal-usul segala terang.
baik terang rohani seperti malam-malam para malaikat, karena malaikat itu wujudnya terang, maupun terang jasmani seperti matahari. Dia menjadi asal-usul segala terang. Jadi Bapa sama sekali tidak menunjukkan jenis kelamin. Tapi dia disebut Bapa karena dia menjadi asal-usul. Nah, sebelum ada dunia, sebelum ada ciptaan, Allah itu asal-usulnya apa? Asal-usul dari firman-Nya tadi, gitu loh. Makanya sejak kekal Allah itu tetap Bapa, karena sejak kekal dia menjadi asal-usul. Kalau tidak ada asal-usul dari firman-Nya, maka asal-usul dari ciptaannya. Jelas? Nah, sekarang kembali kepada Kristus. Kristus sebelum namanya Kristus, dia adalah firman-Nya Allah yang ada di dalam Allah. Dan melalui firman ini, Allah menciptakan segala sesuatu. Jelas? Selanjutnya, di samping di dalam diri Allah ini ada firman. Allah itu Allah yang hidup. Tanda hidup, dia punya roh. Kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri? Roh manusia ada di mananya manusia menurut ayat ini? Baca lagi. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tidak ada ayat tadi loh yang saya mau tanyakan loh. Yang pertama. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri. Jadi rohnya manusia ada di mana? Di dalam manusia. Kalau gitu roh Allah ada di mana? Teruskan. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kalau gitu yang dia ada di dalam diri Allah apa? Roh Allah. Jadi di dalam Allah ada apa? Ada rohnya. Sebagaimana firman-Nya Allah ada di dalam Allah, rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Ada 3 Allah atau 1 Allah? Ya 1, firman-Nya Allah ada dalam Allah, rohnya Allah juga ada dalam Allah. Ini ada 1 Daniel. Ada akalnya, ada rohnya. Apa itu membuat 3 Daniel? Tidak kan? Ini ada 1 Allah yaitu Bapa, di dalamnya ada firman-Nya, di dalamnya ada rohnya. Maka di samping roh itu ada di dalam Allah, roh itu juga keluar dari Allah. Seperti roh itu ada dalam saya, maka menyatakan keluar dalam bentuk nafas. Saya bernafas, bukti saya hidup karena saya punya roh. Maka roh itu ada di dalam dan juga keluar dari yang punya roh. Maka dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 26, kita baca. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari siapa? Dari Bapa. Kalau dia keluar dari Bapa, asalnya di mana? Di dalam Bapa. Jadi di dalam diri Bapa yang satu ini ada firman Allah, ada roh Allah. Melalui firman-Nya, dia menciptakan segala sesuatu. Melalui rohnya, dia memberi hidup kepada segala sesuatu yang diciptakan melalui firman tadi. Kita baca Mazmur pasal 33 ayat yang ke-6.
Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Dan oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Apa tentara langit itu? Ya bintang, ya planet, ya galaksi, itu tentara langit. Berarti kalau begitu, Allah menciptakan melalui firman-Nya dan melalui rohnya atau nafasnya. Bagaimana kita tahu bahwa rohnya Allah itu nafasnya Allah? Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini adalah dalam puisi Ibrani namanya puisi paralelisme. Pemikiran yang sama atau hal yang sama diucapkan menggunakan dua ungkapan yang berbeda. Roh Allah telah membuat aku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kalau gitu roh Allah itu siapa? Nafas yang maha kuasa. Roh Allah adalah nafasnya Allah, dan Allah menciptakan langit dengan firman-Nya dan tentara langit dengan nafasnya, yang berarti Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya dan rohnya. Oleh firman-Nya semuanya jadi, oleh nafasnya semua dihidupi. Kalau begitu, kalau Allah yang esa itu disebut Bapa, firman-Nya karena lahir atau keluar dari Allah disebut Putra, rohnya karena dia menguduskan disebut Roh Kudus. Ada 3 Allah atau 1 Allah? Allah, firman-Nya dan rohnya itu 1 Allah atau 3 Allah? Hah? Loh ini dua-duanya tinggal di dalam diri Allah. Kalau gitu 2 atau 1 atau 3? 1. Karena di dalam Allah yang satu itu punya firman, di dalam Allah yang satu itu punya roh. Masa ada 3 Allah? Seperti saya, Daniel yang satu ini ada firman-Nya, ada akalnya, ada rohnya, ada 3 Daniel enggak? Ya tidak. Demikian juga dalam Allah. Allah yang esa itu disebut Bapa karena dia menjadi asal usul segala sesuatu. Firman-Nya disebut Putra karena tadinya terkandung dalam dirinya lalu keluar dari dirinya. Rohnya disebut Roh Kudus karena dia adalah yang menguduskan. Berarti Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan 3 Tuhan yang terpisah-pisah lalu jadi 1, tidak. Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah yang satu ini. Yang disebut Bapa adalah wujud Allah yang satu ini. Yang disebut Putra adalah firman-Nya itu. Yang disebut Roh Kudus adalah rohnya yang tinggal di dalam Allah itu. Jelas ya? Nah, karena firman itu tinggalnya di dalam Allah, maka firman itu mempunyai ambil bagian di dalam hakikatnya Allah. Hakikat apa? Hakikat kealahan. Oleh karena itu firman disebut pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mananya? Di dalamnya. Karena dia ada di dalam Allah, punya kodrat yang sama dengan Allah tidak? Iya, maka disebut firman itu adalah Allah. Tapi tidak berarti ada 2 Allah, tidak. Karena firman itu adanya di dalamnya Allah, maka dia ambil bagian dalam kodrat Allah yang sama itu. Demikian juga roh, kita baca dalam 1 Yohanes 3:24. 1 Yohanes 3:24.
Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Berarti roh itu bersifat Allah tidak? Ya, karena roh itu ambil bagian di dalam kodrat karena Allah, karena dia tinggal di dalam Allah. Tapi tidak ada tiga Allah. Kodratnya Allah cuma satu. Tapi kodratnya Allah yang satu itu dimiliki oleh Bapa, tinggal dalam firman, dan tinggal dalam roh secara serentak dan secara bersamaan. Itu satu. Jadi Allah itu satu karena apa? Karena Bapa itu satu. Allah itu satu karena apa? Karena hakikat ilahinya cuma satu. Yang diam dalam Bapa maupun firman dan rohnya. Allah itu satu karena baik Bapa, Putra maupun Roh itu saling mendiami. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku, kata Kristus, di dalam Bapa. Ya tentunya bukan wujud manusianya yang dalam Bapa. Yang di dalam Bapa adalah wujud yang tidak nampak dalam dirinya, yaitu firman. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Gambarannya gimana? Gambarannya gini. Kata-kata saya ini sebelum keluar, di mana tinggalnya di mana? Di dalam saya. Betul? Itulah aku di dalam Bapa. Tetapi saudara mengenal saya. Meskipun mungkin saudara tidak kenal saya, tapi dengan mendengarkan saya hampir 1 jam ini, mungkin atau lebih ini, saudara mulai mengenal saya. Orang ini bodoh, orang ini pandai, orang ini menyebalkan, orang ini menyenangkan, orang ini tinggi hati, orang ini rendah hati. Itu tercermin dari nada dan kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya ada dalam kata-kata saya. Tapi kata-kata saya ada di dalam saya. Maka Kristus mengatakan aku di dalam Bapa, karena firman-Nya Allah memang dalam Allah. Dan Bapa di dalam aku, karena Allah menyatakan kepribadiannya melalui firman-Nya ini. Jelas? Bisa dipisahkan kalau gitu antara Kristus dan Allah? Ya enggak, orang saling mendiami. Nah, selanjutnya. Putra ada dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam Putra. Bagaimana ini? Kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, tidak ada seorang dapat mengenal Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu yang menyatakan Yesus kepada manusia. Berarti Yesus ada di dalam Roh Kudus. Jelas? Selanjutnya, kita baca dalam Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu kekal atau tidak? Ya kekal, karena dia hanya Roh Allah dan punya sifat seperti Allah. Maka dia kekal. Kita baca Ibrani 9 dan 14. Ibrani 9 dan 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Roh yang kekal. Nah kalau roh ini kekal, fungsinya kekal tidak? Kalau roh ini kekal, fungsinya kekal tidak?
Fungsinya tadi apa? Mencurahkan kasih Allah. Nah, kalau ada manusia, kasih Allah itu dicurahkan pada manusia. Ya, dalam kekekalan sebelum ada manusia, roh kasihnya Allah itu dicurahkan kepada siapa? Kepada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah. Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itu bukti Yesus sudah ada dalam wujud non manusia